Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Jumpa lagi bersama saya pada pelajaran tematik. Pada hari ini kita akan membahas tema 2 dengan bahasan udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2 tentang pentingnya udara bersih bagi pernapasan pada pembelajaran 1. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, kita mulai pembelajarannya. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, kita beberapa hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama yaitu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang penyebab terjadinya gangguan pada organ pernapasan manusia dengan tepat. Dan yang kedua, dengan mencari informasi dari teks bacaan, siswa mampu menganalisa penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia yang disajikan dalam bentuk bagan dengan benar. Dan yang ketiga, dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa dengan tepat. Tujuan yang keempat, dengan menuliskan dalam bentuk tabel, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa dengan benar. Itu dia tadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Kita mulai pembelajaran yang pertama. Pada awal pembelajaran ini, kalian diberikan sebuah ilustrasi yang nantinya ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Oleh karena itu, silakan dicermati dan dipahami ilustrasi yang akan saya bacakan. Kita mulai. Siang itu, Siti, Bayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Bayu jadi terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Itu dia tadi ilustrasi yang diberikan. Nah, sekarang kita akan mencari tahu jawaban dari pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa Bayu batuk-batuk? Menurut kalian kenapa? Yang kedua, mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang? Berikan alasan kalian. Yang pertama, Bayu batuk-batuk karena menghirup udara bercampur asap kendaraan. Itu yang menyebabkan Bayu batuk-batuk. Nah, yang kedua, mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang? Kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang karena udara di bawah pohon yang rindang terasa segar karena mengandung banyak oksigen. Nah, udara yang tercemar oleh asap tadi yang dapat menyebabkan penyakit atau gangguan pada pernapasan manusia. Itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan gangguan pada pernapasan manusia. Apa saja faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan manusia selain tadi? Nah, mari kita cari tahu. Untuk mencari tahu penyebab gangguan pernapasan, silahkan berikan analisismu tentang penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia. Caranya adalah dengan mencari media atau sumber informasi yang berkaitan dengan gangguan pernapasan manusia. Kemudian, jika kalian sudah menemukannya, sajikanlah dalam bentuk bagan, kemudian presentasikan di depan kelas kalian. Nah, di sini saya memberikan salah satu media untuk menggali informasi faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan, yaitu bacaan tentang faktor penyebab gangguan pernapasan manusia. Silahkan dibaca, dipahami, dan dicermati, kemudian gali informasi apa yang kalian dapatkan tentang penyebab gangguan pernapasan. Untuk mencari sebuah informasi tersebut, yang harus kalian perhatikan adalah membuat pertanyaan dengan kata tanya yang bertujuan untuk menggali sebuah informasi. Namun sebelum kita masuk ke situ, di sini saya memberikan sebuah gambaran bagan yang akan kalian buat seperti apa.
Contoh bagan yang harus kalian buat seperti ini. Nah, nanti kalian tinggal membuat bagan versi kalian sendiri. Contohnya seperti ini, penyebab gangguan pada alat pernapasan manusia. Ada faktor penyakit yang meliputi influenza, asma, emfisema, kanker paru-paru. Kemudian ada faktor fisik yang terdiri dari cacat bawaan, kemudian adanya kelainan alat pernapasan. Yang ketiga ada faktor lingkungan, yaitu lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok. Nah, kalian silakan mencari, mungkin ada faktor yang lain, dan berikan contoh-contoh yang lain yang kalian dapatkan dari membaca informasi tentang gangguan pernapasan. Nah, selanjutnya untuk menggali sebuah informasi dari sebuah bacaan, kalian harus memperhatikan beberapa hal. Salah satunya adalah membuat pertanyaan menggunakan kata tanya. Nah, membuat pertanyaan dan jawaban dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa dari sebuah bacaan. Nah, untuk membuat kata tanya ini, kalian harus membaca bacaan tersebut, kemudian memahaminya, kemudian mencari informasi dengan menggunakan kata tanya. Untuk pembelajaran kita hari ini membuat kata tanya, di sini disajikan sebuah bacaan yang berjudul Kudesa Kelantaran Jerebu. Buatlah pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian tuliskan jawaban dari pertanyaan tersebut. Tulislah dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Ini dia bentuk contohnya membuat pertanyaan. Yang pertama, kata tanya apa? Pertanyaan apa penyebab asap di Riau? Jawabannya, penyebab asap di Riau adalah kebakaran hutan. Kemudian kata tanya siapa? Menanyakan orang. Siapa nama narasumber yang boyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut? Yaitu narasumber yang boyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut bernama Asep Dadan Anda. Pertanyaan di mana? Di mana kebakaran hutan terjadi? Jawabannya adalah kebakaran hutan terjadi di Sumatera Selatan dan Jambi. Bagaimana upaya penduduk Riau menyelamatkan diri dari bahaya asap? Jawabannya, sebagian penduduk Riau keluar wilayah sementara waktu untuk menyelamatkan diri dari bahaya asap. Kemudian pertanyaan mengapa langkah meninggalkan Riau sementara dianggap tepat? Langkah meninggalkan Riau sementara dianggap tepat karena angin membawa asap kebakaran dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Sehingga tadi contoh dari membuat kata tanya. Silahkan membuat kata tanya versi kalian untuk menggali sebuah informasi. Nah, pada akhir pembelajaran kali ini, kita akan membuat kesimpulan dari awal sampai akhir tadi. Kira-kira apa saja yang kalian pelajari? Yang pertama, betul sekali, yang pertama adalah faktor penyebab gangguan pernapasan pada manusia. Kemudian, yang kedua adalah penggunaan kata tanya untuk menggali informasi dari sebuah bacaan. Itu dia tadi pelajaran kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan tetap semangat belajar. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas. Ya, saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.